Beberapa tahun yang lalu, Bapak Putra memutuskan untuk menjadi peserta asuransi syariah sebagai bentuk ikhtiar perlindungan bagi dirinya dan keluarganya. Selama menjadi peserta asuransi, beliau selalu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, saat mengalami kecelakaan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, harapan untuk memperoleh manfaat tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Klaim asuransi yang diajukan oleh Bapak Putra kemudian ditolak oleh pihak asuransi. Perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak inilah yang pada akhirnya menjadi sebuah sengketa. Dan pada hari ini, mediasi dipilih sebagai upaya penyelesaian sengketa yang adil, musyawarah, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tadi Bapak silakan ada pengaruh. Sudah ada janji untuk ketemu mediator Bapak Bayu. Oh ya, Bapak ada di ruangannya, silakan silakan. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Tenang ya Pak, kita jalan saja. Ya, saya hanya ingin kejelasan. Ini sih, Selamat siang Bapak, ada keperluan apa? saya ingin ketemu mediator Bu. Oh ya, ada di toko mediator dan ruangannya mari saya antar. Baik Bu. Sini Bapak. Datang Bapak-Bapak sekalian, selamat datang di pertemuan mediasi kali ini. Sebagaimana Bapak-Bapak sepakat menunjuk saya sebagai mediator, maka pada pagi hari ini kita ingin membahas apa yang menjadi permasalahan di antara Bapak-Bapak dari nasabah dan dari asuransi. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini bertindak sebagai mediator. Nama saya Bayu Prasetya. Saya di sini akan membantu bapak-bapak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di antara bapak-bapak yang hadir di sini. Dan nanti kalau di tengah perjalanan bapak membutuhkan sesuatu, semisal butuh minum atau butuh ke toilet, silahkan sampaikan dan nanti kita bisa break dulu sebentar. Jadi pertemuan mediasi ini cukup fleksibel saya kira. Jadi tidak seperti bapak-bapak mengikuti persidangan di depan majelis hakim. Namun, untuk lebih akrab dan lebih enak dalam proses mediasi ini, saya ingin juga mengetahui siapa saja yang hadir di pertemuan mediasi ini, baik yang sebagai nasabah maupun sebagai pihak asuransi. Karena itu saya persilakan dulu dari pihak nasabah untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir pada mediasi ini. Saya Putra dari pihak nasabah. Dan saya Askar Fikri, saya kuasa hukum dari saudara Putra. Berikut surat kuasa dari saya. Oke, selanjutnya dari pihak asuransi silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Sauki selaku mewakili pihak asuransi. Saya Ilhan selaku kuasa hukum dari pihak asuransi. Mungkin bisa dilihat ini surat kuasa dari pihak asuransi. Baik bapak-bapak sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan bersama, dalam proses mediasi kali ini terdapat tahapan-tahapan terpisah atau yang biasa disebut dengan kaukus. Melalui sesi ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan secara lebih terbuka kepada saya. Saya juga perlu menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam kaukus bersifat rahasia, kecuali disepakati untuk disampaikan kepada pihak lain. Dan bapak-bapak jangan khawatir, saya di sini tidak akan memihak ke pihak nasabah maupun ke pihak asuransi. Di sini saya akan bersifat netral. Apakah pihak asuransi memahami dengan mekanisme kali ini? Ya. Baik Pak. Pada pihak nasabah apakah memahami dengan mekanisme ini? Ya. Oke, baik. Untuk memulai, saya akan terlebih dahulu dengan pihak nasabah. Saya persilakan kepada pihak asuransi untuk menunggu di luar ruang. Baik, Bapak Putra, apa yang menjadi keberatan utama dalam permasalahan ini? Yang paling saya rasakan itu klien saya ditolak Pak.
Padahal saya selama ini ikut asuransi dengan harapan bisa membantu saat kondisi seperti kemarin. Berarti fokusnya pada penolakan klaim asuransi ya, Pak? Iya Pak, saya merasa tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Menerima penolakan itu, apakah Bapak menerima penjelasan dari pihak asuransi? Ada Pak, tapi saya tidak terlalu mengerti. Mana yang kurang dipahami? Bahasanya terlalu teknis, jadi saya tidak mengerti maksudnya. Baik, saya paham. Jadi dari sisi kami ada kekurangan dalam penyampaian informasi dari pihak asuransi, sehingga klien kami tidak memahami risiko penolakan klaim. Baik, saya catat itu. Saya catat terlebih dahulu. Kalau ke depan ada solusi, Pak, apa yang Bapak harapkan dari pihak asuransi? Saya berharap ada tanggung jawab Pak. Dalam bentuk pembayaran klaim atau dalam bentuk lain yang bisa diterima, Pak? Kalau bisa dibantu, sebagian juga tidak masalah. Yang penting ada itikat baik. Baik, jadi Bapak terbuka untuk penyelesaian secara kompromi, tidak harus dulu. Iya Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Putra atas keterbukaannya. Saya akan menyampaikan poin-poin ini kepada pihak asuransi nantinya. Saya persilakan Bapak menunggu kembali di luar. Terima kasih. Permisi Pak. Silakan langsung dulu. Oke, baik. Oke, terima kasih sudah menunggu. Seperti sebelumnya, dalam sesi ini Bapak dapat menyampaikan pandangan secara terbuka. Ya, silakan. Baik, dari pihak asuransi pada prinsipnya menjalankan ketentuan dalam polis. Oke. Bisa dijelaskan bagaimana yang menjadi dasar? Klaim tersebut termasuk dalam klausul pengecualian. Tapi apakah klausul tersebut sudah dijelaskan sebelumnya kepada nasabah? Untuk itu sudah dijelaskan secara umum, namun mungkin tidak dipahami secara rinci. Berarti ada kemungkinan perbedaan pemahaman antara pihak asuransi dan nasabah ya? Ya, mungkin bisa demikian. Melihat kondisi ini, apakah ada ruang untuk penyelesaian secara musyawarah? Pada prinsipnya kami tetap berpegang pada ketentuan. Oke, ya, saya memahami itu. Namun dalam mediasi, kita juga melihat kemungkinan penyelesaian yang bisa diterima kedua belah pihak. Kami bisa mempertimbangkan bentuk kompensasi pada sebagai itikat baik. Apakah ada kisaran yang dapat disampaikan, Pak? Mungkin sekitar 50% dari klaim. Oke, baik, saya catat terlebih dahulu. Oke, saya akan mencoba menyampaikan opsi ini kepada pihak nasabah. Terima kasih atas keterbukaannya Bapak-Bapak sekalian. Silakan pada pihak nasabah untuk bermediasi lagi di ruang mediasi. Permisi Bapak. Oke, silakan. Silakan langsung dulu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah kembali di ruang mediasi kali ini. Setelah saya mendengar masing-masing pihak secara terpisah tadi, saya melihat bahwa terdapat perbedaan pandangan, namun juga ada ruang untuk mencari titik temunya. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua kembali berdiskusi secara terbuka dengan tetap saling menghargai satu sama lain. Saya harap kita bisa fokus pada solusi. Persilakan terlebih dahulu kepada pihak nasabah untuk menyampaikan pandangannya lebih lanjut. Saya ingin menegaskan, saya selama ini menjalankan kewajiban saya. Tapi ketika saya butuh, saya justru ditolak. Penolakan tersebut sudah tertulis pada ketentuan polis, Pak. Tapi saya tidak pernah dijelaskan seperti itu sejak awal, Pak. Itu sudah tercantum dalam perjanjian, Pak. Kalau begitu, untuk apa saya ikut asuransi ini?
Saya bayar setiap bulan, tapi ketika saya butuh, saya ditinggalkan. Kami tidak bermaksud meninggalkan. Tapi itu yang saya rasakan. Kami tidak bisa melanggar aturan hanya karena perasaan, Pak. Oke, baik, coba harap tenang Bapak-Bapak sekalian. Kak, saya memahami bahwa situasi ini tidak mudah bagi kedua belah pihak. Pak Putra, saya bisa menangkap kecewaan Bapak. Dan saya juga memahami bahwa pihak asuransi memiliki ketentuan yang harus dijalankan. Namun, jika kita terus berada pada posisi masing-masing, seperti tadi, kita tidak akan sampai pada solusinya. Kak, saya minta kita semua bisa menahan diri dan kembali fokus pada penyelesaiannya. Apakah kita bisa melanjutkan dengan suasana yang lebih kondusif? Baik, Pak. Oke, baik. Baik, setelah saya menimbang dari kedua belah pihak, saya melihat ada ruang untuk penyelesaiannya. Menyampaikan kembali, kami bersedia memberikan kompensasi sebesar 50% dari nilai klaim sebagai bentuk itikat baik kami tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku. Sejujurnya, itu belum sesuai dengan harapan saya, Pak. Tapi, saya juga tidak ingin masalah ini terus berlarut. Saya hanya ingin ada tanggung jawab dan kejelasan. Baik Bapak, tadi dari pihak asuransi menyampaikan bahwasannya dari pihak asuransi juga mengadakan adanya kompensasi serta adanya komitmen. Baik. Dengan pertimbangan tersebut, saya menerima. Kami menerima dengan catatan adanya komitmen yang jelas dari pihak asuransi. Kami akan berkomitmen untuk itu. Oke, baik, saya catat bahwa telah tercapai kesepakatan yang mana pihak asuransi memberikan kompensasi sebesar 50%, apakah betul? Betul, Pak. Dan apakah pihak nasabah menerimanya? Ya, Pak. Oke, dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Baik, Pak. Ya. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak kali ini, saya mengapresiasi itikat baik dan kerjasamanya yang telah ditunjukkan. Kesepakatan ini akan dituangkan secara tertulis dan mengikat kepada kedua belah pihak. Dan demikian mediasi kali ini dinyatakan selesai dan berhasil. Terima kasih. Sebelum meninggalkan ruangan, saya izin Pak untuk meminta bukti dokumentasinya. Mungkin kita bisa foto bersama. Oke, boleh. Satu, dua, tiga. Sudah? Pada akhirnya, sengketa yang terjadi antara para pihak dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Dengan komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, serta itikat baik dari kedua belah pihak, perbedaan pandangan yang sempat muncul dapat dijembatani hingga tercapai suatu kesepakatan bersama. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat masih menjadi cara yang efektif untuk mencapai solusi yang adil serta dapat diterima oleh semua pihak.